Ya, ini tidak lengkap ya rasanya kalau kita tidak melihat suasana Ramadan di mancanegara. Nah, kali ini Sahur Bareng CNN Indonesia akan mengajak Anda ke Melbourne, Australia. Nah, di sana ada salah satu warga negara Indonesia, Mas Ahmad Amiruddin. Halo, selamat pagi waktu Indonesia, Mas Ahmad. Apa kabar ini? Halo, selamat pagi juga waktu Melbourne, Mas Iqbal, Mbak Megi. Oke. Kabar baik dari Melbourne. Alhamdulillah. Mas Ahmad, ini ceritain dulu dong, di sana ini Mas Ahmad sudah berapa lama dan juga kegiatan sehari-harinya ini apa saja nih? Pasti pemirsa juga penasaran nih dengan aktivitas Mas Ahmad di sana. Ya, selamat pagi. Saya sudah 1,5 tahun di Melbourne, jadi ini Ramadan kedua kami di Melbourne. Setahun lalu juga sudah mulai ikut Ramadan di sini. Saya adalah pelajar mahasiswa S3 di Monash University di sini. Jadi ya kegiatannya setiap hari ya belajar ke kampus ya, atau kadang-kadang ke masjid komunitas Indonesia yang ada di sekitar sini. Kira-kira itulah aktivitas sehari-hari saya. Jadi kita kadang-kadang juga kumpul di masjid. Ada beberapa masjid komunitas Indonesia di sini. Ada sekitar 4 yang dikelola oleh warga Indonesia. Dan mungkin salah satunya yang ada di gambar ini, Masjid Westall yang ada di salah satu suburb agak di luar Melbourne, tapi sangat ramai dikunjungi oleh diaspora Indonesia maupun pelajar Indonesia yang ada di Melbourne. Baik, Mas Ahmad. Nah, suasana Ramadan di sana seperti apa, Mas Ahmad? Dan berapa lama ya kalau misalnya kita lihat jam puasanya? Saat ini Mas Ahmad sudah sahur belum? Ini sudah sahur, ini udah jam 7, jadi sahurnya itu kalau subuhnya sih sekitar jam 5 ya. Jadi puasanya bisa dianggap lebih cepat ya dibanding di Indonesia. Kita sahur imsaknya jam 5, kemudian buka puasa sekitar jam 6. Jadi malah kayaknya lebih cepat dibanding Indonesia karena ini mungkin sudah menjelang musim dingin ya. Jadi waktu matahari terbitnya lebih cepat lah. Oke. Ya suasananya sih ya. Ya Mas Iqbal, silakan. Ya, kalau misalnya memang tadi Mas Ahmad bilang bahwa sebenarnya untuk durasi puasanya lebih sebentar gitu, lebih sedikit dibandingkan dengan di Indonesia. Tapi di sana katanya lebih dingin kan? Tapi lebih dingin. Tapi itu menjadi suatu tantangan tersendiri nggak sih dalam menjalankan puasa di sana? Iya, kalau dingin-dingin kan pasti lapar, Iqbal. Iya sih. Iya, kalau dingin sih pasti lapar ya. Cuman karena di sini nggak terlalu lembab ya, jadi nggak terlalu haus lah dibanding kalau kita ada di negara tropis seperti di Indonesia. Jadi rasanya sih nggak terlalu haus. Dan karena belum dingin-dingin banget, sekitar 13-15 derajat, jadi rasa laparnya itu kayaknya belum ini ya, belum terlalu lapar. Tapi ya mungkin bagi anak-anak yang baru belajar berpuasa, nah itu salah satu tantangan tersendiri. Karena kami juga punya 3 anak di sini dan sedang belajar puasa juga. Nah itu tantangan buat mereka ya. Oke, berarti keluarga memang di sana semua. Tetapi kalau misalnya berbicara soal untuk mendapatkan makanan sahur, otomatis kan harus masak sendiri, atau di sana cukup gampang nggak sih untuk mendapatkan makanan sahur ataupun untuk berbuka yang tentunya mungkin saja ya lagi kangen Indonesia, identik dengan masakan-masakan Indonesia. Benar. Ya karena Australia ini kan salah satu negara multikultural dengan proporsi asal Asia yang cukup besar ya. Jadi bumbu-bumbu Asia ataupun Asia Tenggara itu gampang ditemukan. Daging yang berlabel halal juga tidak sulit untuk ditemukan. Jadi bumbu-bumbu kayak ketumbar, lengkuas, serai dan semacamnya itu tidak sulit untuk didapatkan di sini dan sangat mudah. Jadi untuk memasaknya pun ya setiap hari kita bisa makan masakan Indonesia. Oke. Dan di Masjid Westall ini kalau kita lihat ya itu bergantian komunitas-komunitasnya, bergantian komunitas-komunitas dari setiap daerah itu membawa buka puasa. Misalnya kemarin itu komunitas Minang Sayo dari Minang gitu ya, jadi kita makan rendang, ayam balado dan semacamnya. Jadi
ya bisalah kita dapatkan masakan Indonesia di sini. Oke. Waduh. Tapi memang Mas Ahmad ini sepertinya memang biasa di dapur. Nah, Tahu banget ini bumbu-bumbu dapur segala macam. Atau istrinya kayaknya juga pintar masak nih. Iya. Jadi tiap hari kayaknya bisa sahur makan makanan Iya. Indonesia seperti itu. Jangan-jangan dari Padang ini ya? Dari mana ini Mas Ahmad asalnya? Saya kebetulan dari Makassar dan dari Makassar. nanti sore kita juga ada buka puasa bersama di rumah dari komunitas teman-teman mahasiswa di sini dari LPDP. Jadi mungkin ada sekitar 100 orang nanti sore di rumah kami akan melaksanakan buka puasa bersama. Jadi kita sedang mempersiapkan saat ini untuk buka puasa bersama nanti sore. Baik Mas Ahmad, selain ini buka puasa bersama Iya. dengan mahasiswa dan juga komunitas Indonesia di sana, apa saja kegiatan selama Ramadan yang dilakukan bareng komunitas Muslim atau WNI di sana? Selain itu sih selain buka puasa bersama, jadi masjid atau komunitas Indonesia di sini itu mendatangkan khusus ya Ustadz dari Indonesia selama sebulan yang memberikan tausiah setelah sholat subuh atau setelah sholat tarawih. Kemudian juga anak-anak ada juga namanya pesantren kilat di sini. Karena kebetulan sekarang serang liburan Paskah, jadi besok itu ada kegiatan semacam pesantren kilat untuk anak-anak selama kurang lebih 3 hari. Jadi lumayan banyak juga sih kegiatan-kegiatan selain buka puasa bersama ya. Jadi mungkin agak mirip dengan Indonesia, akan tetapi ya karena kita tidak terlalu banyak warga negara Muslimnya di sini, ekspresi-ekspresi apa ya yang ribut-ribut, misalnya ada suara-suara membangunkan sahur itu pastinya tidak ada gitu ya. Akan tetapi kegiatan-kegiatan keagamaan tetap bisa dilaksanakan. Gitu. Oke, Mas Ahmad, saya penasaran dengan aktivitas yang nanti akan dilaksanakan di tempat Mas Ahmad di Melbourne, khususnya terkait dengan buka puasa bersama begitu, ada 100 orang. Nah ini apa saja nih yang nanti akan diagendakan dan juga makanannya siapa yang memasak? Apakah Mas Ahmad bersama istri juga ikut memasak juga, dan seperti apalah? Coba mungkin Mas Ahmad bisa ceritakan kepada kami. Ya, ini kan buka puasa bersama yang dari teman-teman untuk kita semua. Jadi sistemnya kita memesan makanan khas Indonesia. Jadi makanannya ayam taliwang dan sayur asem. Nanti kemudian teman-teman juga akan membawa makanan yang dimasak dari rumah masing-masing. Jadi sehingga jumlahnya mencukupi ya? untuk 100 orang. Ya, lumayan cukup banyak lah. Dan kegiatan ini kan hal kita lakukan di luar negeri itu mungkin akan jadi sesuatu yang bisa dikenang lah. Ada kumpul-kumpul, ada makan-makan, ada buka puasa bersama. Dan ini tidak hanya untuk yang Muslim ya, kita juga mengundang teman-teman yang sesama Indonesia dari agama lain juga. Ya ini juga ada keberagaman di situ ya, kumpul-kumpul bersama, dan pastinya ya Mas Ahmad pasti rindu dengan Indonesia ya, apalagi ada 3 anak di sana. Nah, apa saja yang paling dirindukan dari menjalankan ibadah puasa di Indonesia? Ya kalau di Indonesia itu kita banyak kangennya ya, acara-acara TV udah jelang buka puasa atau acara-acara sahur yang lucu-lucu atau orang-orang yang membangunkan sahur. Kemudian antrian orang beli es kelapa gitu ya di penjual kelapa atau gorengan atau masakan-masakan tradisional yang mungkin tidak bisa kita buat di sini, yaitu sangat kita rindukan. Di samping pasti merindukan sahabat-sahabat dan keluarga, orang tua yang ada di Indonesia gitu. Oke, Mas Ahmad, ini terakhir. Mungkin ada keluarga atau teman-teman Mas Ahmad yang ada di Indonesia, terutama yang ada di Makassar, menyaksikan Mas Ahmad di sini. Apa yang akan Mas Ahmad sampaikan kepada teman-teman keluarga yang ada di sini? Ya, saya mengucapkan ya selamat menunaikan ibadah puasa. Jadi dan buat teman-teman keluarga, kita baik-baik saja di sini. Meskipun nanti mungkin saya tidak pulang lebaran ya, sekalian saya mungkin mengucapkan selamat berlebaran di Indonesia. Mohon maaf lahir batin dan salam ya buat seluruh teman, sahabat, keluarga dan handai tolan yang ada di Indonesia.
Baik, Mas Ahmad Amiruddin, warga negara Indonesia yang ada di Melbourne. Terima kasih sudah berbagi cerita dengan kami bagaimana suasana Ramadan di Melbourne, Cukup Australia. Cukup ramai ya Iqbal di sana. Betul, jadi kepingin ke sana juga, jadi iri ya. Tapi puasa-puasa nggak boleh iri dan dengki. Tapi Mas Ahmad kan rindu sama Iqbal yang membawa acara Ramadan setiap tahunnya, ya kan? Oke, salam sehat selalu Mas Ahmad. Terima kasih Mas Ahmad sudah bergabung bersama kami di Sahur Bareng CNN Indonesia. Amin.